One, two, three. My darling, I love you, 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 I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Firanti Nur Rahayu. Saya menjelaskan subbab pertama, yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, atau artinya jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seseorang yang membedakannya dengan pihak yang lainnya. Identitas terbagi lagi menjadi dua, yaitu personal dan sosial. Personal itu contohnya SIM, KTP, dan sosial itu contohnya seperti mahasiswa IAIN Tulungagung, itu sebagai identitas yang dimiliki seseorang. Sedangkan nasional ialah identitas yang dimiliki oleh sekelompok persekutuan lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik, yaitu ras, suku, budaya, agama, dan non-fisik, yaitu keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa yang lainnya. Bicara tentang jati diri, apa sih jati diri yang dimiliki oleh Indonesia? Jati diri bagi bangsa Indonesia ialah nilai-nilai dari hasil buah pikir dan gagasan dasar bagi bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri khas masyarakat seperti sifat religius, saling menghormati, gotong royong, musyawarah, kesatuan, keadilan. Semua itu sudah dirumuskan pada Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Adapun unsur-unsur terbentuknya identitas nasional di suatu bangsa, yaitu ada suku bangsa yang merupakan golongan sosial yang sifatnya ada sejak lahir. Agama, kebudayaan, dan bahasa itu semua merupakan unsur-unsur terbentuknya suatu identitas nasional. Lalu, contoh identitas nasional di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, dalam identitas nasional Indonesia telah dirumuskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Pada pasal 35, bendera negara yaitu bendera Indonesia. Pasal 36, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Pada pasal 36A, lambang negara ialah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan negara ialah lagu Indonesia Raya. Lalu identitas nasional lain Indonesia itu seperti Soekarno merupakan tokoh sentral pendiri bangsa dan sang proklamator. Batik yang merupakan produk budaya lilin yang mengandung banyak filosofi. Bila Indonesia kehilangan batik, maka Indonesia akan kehilangan identitasnya. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Borobudur merupakan salah satu tempat ibadah Buddha terbesar dan merupakan salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Rendang yang merupakan makanan khas Minang yang sudah mendunia loh, itu punya Indonesia. Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional? Yang pertama ada faktor objektif, yaitu faktor geografis, ekologis, dan demografis. Karena kondisi geografis dan ekologis Indonesia yang menjadikannya sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis, yang merupakan jalur silang antara negara-negara di Asia Tenggara, yang membuat Indonesia harus memiliki identitasnya tersendiri, yang ikut mempengaruhi kehidupan demografi. Dan yang kedua ada faktor subjektif, seperti faktor historis, sosial, budaya, politis,
itu akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Dan pengertian urgensi sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang mendesak dan segera harus dituntaskan. Nah, urgensi bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lainnya. 2. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia sangat penting untuk kelangsungan hidup. Dan yang ketiga, urgensi identitas nasional sangat penting untuk kewibawaan suatu bangsa dan negara Indonesia. Demikian subbab pertama yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan akan dilanjutkan pada bab berikutnya oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagian B, alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Identitas nasional diperlukan sebagai pemersatu bangsa. NKRI memiliki banyak keragaman suku bangsa, agama, dan bahasa. Identitas nasional diperlukan untuk mempersatukan setiap penduduk agar tidak mudah terpecah belah. Sebagai pembeda, identitas nasional dijadikan pembeda agar dapat membedakan dengan negara lain secara khusus. Sebagai identitas atau ciri khas pada suatu negara agar lebih menonjol dari negara lain. Sebagai penumbuh rasa kebanggaan. Sebagai negara dengan penduduk terbesar memerlukan identitas yang jelas agar warganya dapat menjadi bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar. Sebagai pertahanan eksistensi, persaingan internasional yang semakin kuat perlu identitas agar Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya di mata dunia dan tetap menjaga cita-cita bangsa. Sebagai rasa wibawa, identitas nasional penting untuk kewibawaan sebuah negara. Dengan adanya identitas, akan tumbuh rasa hormat dan saling menghargai antar negara dan bangsa-bangsa. Baik, kali ini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Nina Isnawati. Materi yang akan saya sampaikan kali ini mengenai subbab C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia berasal dari 3 sumber, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik. Dari sumber historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara jajahan. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari politik etis. Selain itu, identitas nasional juga dipengaruhi dari Kongres Kebudayaan yang pernah dilakukan sejak tahun 1918. Kongres ini memberikan semangat bagi bangsa Indonesia untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati dirinya. Berdasarkan pengalaman kongres tersebut, muncullah berbagai macam organisasi, baik organisasi politik maupun kemasyarakatan. Dan yang menjadi puncaknya yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Dari peristiwa tersebut, muncullah identitas negara yaitu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumber yang kedua yaitu sumber sosiologis. Identitas nasional Indonesia telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya. Identitas nasional terbentuk melalui proses panjang sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Setelah merdeka, identitas nasional terbentuk dengan terencana melalui kegiatan pendidikan. Melalui kegiatan tersebut, terjadilah interaksi keberagaman antar agama, suku, maupun budaya. Nah, keberagaman tersebutlah yang menjadi identitas negara yang mampu menyatukan dan memperkokoh NKRI. Sumber yang ketiga yaitu sumber politik. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas yang pertama yaitu bendera Indonesia. Bendera Indonesia berwarna merah artinya berani dan putih artinya suci. Kedua warna tersebut saling melengkapi dan diharapkan mampu menyempurnakan Indonesia. Identitas yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai identitas nasional karena bahasa Indonesia merupakan ciri khas yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Yang ketiga yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dijadikan sebagai identitas nasional karena
mampu membangun karakter bangsa. Dan identitas keempat yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini dijadikan sebagai identitas nasional karena di dalamnya terdapat ungkapan dan cetusan cita-cita bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizky Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indah Juliasari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yakni Alhani Novitasari. Poin D. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama yakni nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, rendahnya kepatuhan terhadap hukum, dan rendahnya kesantunan dan kepedulian. Yang ketiga, lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Contohnya, lebih menghargai dan menghargai bangsa asing daripada bangsa sendiri, lebih mengagung-agungkan prestasi bangsa lain daripada prestasi bangsa sendiri, dan lebih menggunakan produk-produk bangsa asing daripada produk bangsa sendiri. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bahasa dan bendera bangsa asing daripada menggunakan bahasa dan bendera bangsa sendiri. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada simbol-simbol bangsa sendiri, menyukai lambang-lambang asing daripada lambang-lambang bangsa sendiri, dan lebih mencintai lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Menurut Azumardi Azra, Pancasila sebagai identitas bangsa telah dijadikan sebagai kendaraan politik dan juga menimbulkan liberalisme politik dan melahirkan desentralisasi dan otonomi daerah. Ada beberapa alasan dan penyebab terjadinya dinamika identitas nasional. Yang pertama, masuknya bangsa asing membawa pengaruh besar terhadap cara berpakaian dengan model yang kurang berkenan untuk dilihat oleh orang-orang. Yang kedua, cara bergaul antara laki-laki dan perempuan yang kurang memiliki kesopanan dalam melakukan hal tersebut. Lalu upaya apa saja untuk menghadapi dinamika tersebut? Yang pertama, membuat strategi seperti mendukung kegiatan-kegiatan yang menuju kepada kebudayaan Indonesia, melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, mendorong bangsa Indonesia termasuk para pemuda bangsa untuk menunjukkan prestasi yang dimilikinya. Yang ketiga, mendorong semangat berkompetisi para bangsa Indonesia dalam berbagai ajang kompetisi. Yang keempat, menggunakan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, berupaya untuk belajar berkelanjutan agar menjadi bangsa Indonesia yang baik dan cerdas. Terima kasih. Sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nadliah Khalifatunisa. Perkenalkan, saya Nadia Khalifatunisa. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Rizky Indah Yuliasari, yaitu saya akan membahas poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari esensi dan urgensi terlebih dahulu. Apa itu esensi dan apa itu urgensi? Esensi adalah inti atau hakikat atau hal pokok dari sesuatu, sedangkan urgensi adalah sesuatu yang mendorong atau memaksa untuk diselesaikan. Kemudian kita akan menuju pentingnya identitas nasional bagi negara atau bangsa.
Identitas nasional bagi negara atau bangsa sangat penting. Yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut, karena dapat mempersatukan negara bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa.